Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Oke, kali ini kita masuk pembahasan Sigma UI kemampuan dasar, yaitu matematika dasar nomor 11 sampai dengan 15. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komennya, karena subscribe itu gratis dan kalian juga tentunya tidak akan ketinggalan semua materi dan pembahasan dari saya yang terbaru. Oke, yuk kita mulai ke soal pertama. Ya, di soal nomor 11, jika diketahui G inverse komposisi F inverse X sama dengan 3X min 1 dan Fx sama dengan X min 2 per X ditambah 1 untuk X tidak sama dengan min 1, maka nilai G dalam kurung A min 2 berapa? Nah, pertama-tama yang harus kita pahami adalah apa itu kalau bentuk komposisi seperti ini. Nah, yang langkah-langkah yang harus kita cari tahu, inverse-nya dulu ya. Berarti kita ini dulu deh, G inverse komposisi F inverse ini nilainya seperti apa. Nah, kalau misalkan kita cari tahu yang namanya G inverse komposisi F inverse, nah ini X itu sebenarnya kalau dalam penulisannya kan G inverse itu dalam kurung, nah F inverse-nya di dalam ya. Nah, gini. Nah, seperti ini. Dan ini nilainya kita sudah tahu, yaitu 3X min 1. Nah, sementara kita belum tahu nilai inverse-nya, F inverse-nya berapa. Nah, ini kalau ada F inverse bentuk seperti ini, bentuk linear ini ya, atas bawah, dan bentuknya pecahan seperti ini, maka cara paling gampangnya kita tinggal menukarkan bentuk angka yang plus satunya ini dengan angka koefisien di depannya ini. Kita saling tukar aja, dan jangan lupa tandanya diganti jadi minus. Jadi ibaratnya kalau misalkan saya punya bentuk Fx sama dengan Ax ditambah dengan B per Cx ditambah dengan D, nah maka untuk dapat F inverse-nya secara langsung itu cukup diganti jadi min D X ditambah dengan B per Cx minus A. Nah, jadi yang diganti hanya pada koefisien D dan A-nya. Nah, berarti kita sudah tahu yang namanya F inverse dari soal ini adalah tukar tempat ya. Berarti yang tetap saya tulis tuh. Nah, ini tetap saya tulis X. Nah, yang berubah berarti saya ganti warna. Ini kan plus 1. Nah, kalau pindah ke atas jadi min 1, jadi min 1x. Ya, tulis min x saja. Kemudian di sini 1x, maka kalau satunya saya pindahin di sini jadi min 1. Nah, ini. Jadi bentuk F inverse seperti itu. Nah, artinya saya bisa menuliskan G inverse dalam kurung. Nah, F inverse ini saya tuliskan min x min 2 per x min 1 kurung tutup. Nah, nilainya adalah 3x min 1. Oke, nah kalau ada soal seperti ini, nah ada bentuk inverse seperti ini, kita misalkan saya contohkan lagi, ilustrasinya adalah seperti ini. Seandainya saya punya F inverse A itu adalah B, nah ini ya, jadi kata kuncinya, maka saya bisa ganti bahwa A itu adalah F-nya dari B gitu. Jadi bisa dibalik seperti ini. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga sama. Jadi saya punya seperti ini, maka min X min 2 per X min 1 itu sebenarnya adalah G dalam kurung 3X min 1. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi sederhananya seperti ini. Nah, sedangkan di dalam soal, kita lihat di dalam soal, bentuk soalnya di sini bentuknya yang diminta adalah G dalam kurung min A. Jadi yang diminta dalam soal G dalam kurung A min 2. Nah, kita lihat ini kan identik. Jadi dalam arti 3x min 1 itu adalah A min 2. Jadi saya bisa tulis 3x min 1 itu sama dengan A min 2.
Jadi karena di sini di sebelah kirinya bentuknya X, maka saya minta X itu apa gitu. Jadi 3X itu adalah A-2 ditambah 1. Sehingga saya punya 3X sama dengan A-1. Nah, kalau saya minta X-nya saja, berarti jawabannya adalah A dibagi 3, 1 dibagi 3. Gini aja ya. Jadi sederhananya. Jadi setiap ada X, nanti saya rubah menjadi A per 3 sama min 1 per 3. Nah, jadi ini ada X, ada min X. Nah, ini ada min X. Jadi semuanya diganti kali dengan minus, jadi min A per 3 ditambah dengan 1 per 3. Karena berubah tanda ya. Nah, yang min 2-nya ini, karena bawahnya pecahnya per 3, berarti saya kali 3 jadi min 6. Jadi min 6 bagi 3. Min 6 per 3 ya. Kemudian untuk yang bawahnya X, maka saya tulis A per 3 dikurang 1 per 3. Kemudian di sini kan ada min 1. Min 1 itu kalau saya kali 3 berarti 3. Berarti 3 per 3. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, semuanya karena bawahnya pecahnya 3, saya buang semuanya. Nah, saya buang, maka sisanya adalah min A ditambah ditambah, maka min A dikurang 5 ya. Min A dikurang 5. Nah, seperti ini. Min A dikurang 5 per nih A. Kemudian min 1 dikurang 3, berarti min 4. Nah, ini adalah G dalam kurung A min 2. Oke, adakah jawaban yang seperti ini? Oh, kalau dilihat sini tidak ada jawabannya. Nah, berarti yang dirubah adalah bentuk yang atasnya. Jadi ini di atasnya ini dimodif. Nah, jadi dikeluarkan minusnya. Jadi min dalam kurung A min ketemu min di sini jadi plus 5 kurung tutup per A min 4. Nah, ini adalah untuk jawaban yang G A min 2. Sehingga kita dapat jawabannya yang C. Nah, ini ya. Jadi secara simpelnya seperti ini. Jadi konsepnya sebenarnya ada beberapa konsep yang dibuat mudah. Nah, di sini ini yang perlu kalian tahu dan perlu kalian pahami. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 12. Di soal 12 terdapat 10 orang pelamar pada suatu perusahaan dan 6 diantaranya adalah wanita. Jadi ada 10 orang. Nah, 6-nya itu adalah wanita. Kalau 6-nya wanita, berarti 4-nya adalah pria. Nah, jika perusahaan tersebut hanya membutuhkan 4 orang, berarti yang dicari itu hanya 4 kandidat lah gitu, 4 orang. Ya, 4 orang karyawan baru. Peluang paling banyak. Nah, ini ada kalimat paling banyak. Paling banyak 2 wanita. Nah, kalau dari dipilih 4, paling banyak 2 wanita, berarti kan dalam hal ini kemungkinannya adalah misalkan wanitanya itu paling banyak 2, berarti 2, berarti otomatis prianya ya 2. Nah, kemudian bisa saja wanitanya 1 karena paling banyak itu maksimum, jadi prianya adalah 3 ya kan, biar jadi 4. Kemudian bisa saja juga wanitanya tidak ada. Nah, dalam hal ini tidak ada yang dipilih, kemudian kandidat prianya berarti 4, berarti totalnya 4. Jadi tetap intinya tetap jumlahnya 4. Nah, ini kan jumlahnya 4. Nah, ini jumlahnya 4 dan ini jumlahnya 4. Jadi seperti ini. Jadi inilah kemungkinannya. Sementara kalau secara keseluruhan, nah, secara keseluruhan itu peluang terambilnya adalah 4 orang. Nah, jadi yang diambil kan 4 orang dari 10 orang. Nah, dari 10 kandidat gitu. Nah, jadi ibaratnya seperti ini. Oke, jadi secara keseluruhan. Jadi kalau seandainya kita menghitungnya, maka ini kan dalam arti misalkan yang dipilih adalah A dan B. Kemudian yang dipilih B dan A. Itu kan A dan B maupun B dan A kan sama orangnya, itu aja. Jadi karena yang dipilihnya sama, maka kita menggunakan kombinasi. Nah, jadi nanti ingat peluang suatu kejadian A itu sama dengan kejadian A ya, per banyaknya kejadian. Jadi sampel per ruang sampel gitu ya. Jadi di sininya. Oke,
kita cari banyaknya kejadian A dulu dari mana? Ya dari yang ini. Nah, ini. Nah, ini kalau kita lihat yang dipilih 2 wanita, berarti 2 dari berapa? Karena wanitanya ada 6, maka dari 6. Kemudian yang prianya berarti 2 dari 4, karena prianya ada 4. Kemudian ditambah juga, caranya juga sama, berarti 1 dipilih dari 6, kemudian 3 dipilih dari 4. Kemudian yang ini, yang 0 sebenarnya nggak harus ditulis, tapi mau ditulis pun hasilnya sama saja, nilainya 1 lah. Berarti 0 dipilih dari 6, kemudian 4 dipilih dari 4. Nah, ini adalah untuk kejadian secara keseluruhan, peluang yang diinginkan. Nah, ini banyaknya yang kejadian yang diinginkan. Sehingga kalau kita hitung, ingat kombinasi R dari N itu adalah N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial dikali dengan R faktorial, dimana nilai faktorial itu adalah perkalian mundur ya. Nah, itu yang harus kalian ingat-ingat. Nah, oke, kita hitung yang pertama 6 faktorial. Nah, ini kombinasi 2 dari 6 berarti kan 6 faktorial per 6 kurang 2 berarti 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial ditambah. Nah, kalau misalkan di sini ada angka 1, maka jawabannya adalah dia sendiri, berarti 6 gitu ya. Kemudian kalau juga ini selisihnya 1, nah ini selisih, kalau ini ada angka 1, kalau ini selisihnya 1, maka jawabannya adalah angka yang di atasnya. Ini juga sama, kalau angkanya 1, maka jawabannya adalah angka yang di atasnya. Maka ini 4 ditambah. Nah, kalau 0 ini, maka jawabannya 1 ya, di 1. Nah, ini juga selisihnya 0. Nah, selisihnya 0, maka jawabannya pun 1. Nah, berarti yang kita bisa hitung yang ini. Nah, kemudian ini ada yang bisa kita coret. Nah, ini kita bisa coret 4 faktorial dengan 4 faktorial habis. Sementara 6 faktorial itu adalah kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Sementara ini 2 faktorial. Yang ini saya tulis 2, yang ini 2 faktorial kan 2 intinya. Ini saya coret. 2 kali 2, 4. Maka ini ditambah dengan 24 ya. Karena 6 kali 4, 24. Ini 1. Yang ini menyisakan, perhitungannya menyisakan 6 kali 5, 30. Yang ini sisanya adalah 3. Berarti 30 kali 3, berarti 90. Berarti jawabannya 90 ditambah 24 ditambah 1. Sehingga hasilnya adalah berapa ini? Kalau dihitung 115 ya, 115. Jadi ini adalah banyaknya kejadian yang diinginkan, sehingga secara peluang hitungannya adalah 115 per. Nah ini NS-nya kita belum hitung, NS-nya dari mana? Nah ini 4 dari 10, maka untuk dapetin NS-nya sama dengan kombinasi 4 dari 10, maka kita bisa hitung 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dikali 4 faktorial, sehingga 10 kali 9 kali 7 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini ada yang bisa dicoret kan ya, 6 faktorial hilang. Nah, ini 4 kali 2 kan 8, hilang 3 saya coret sama 9 berarti 3. Maka sisanya adalah 3 kali 7 saja dikali 10, maka 210. Sehingga NS-nya adalah 210. Sehingga kalau peluangnya yang diinginkan dalam soal berarti sama-sama kita bagi 5, berarti 23 per 42. Sehingga kita dapat peluangnya adalah 23 per 42. Oke. Gitu ya. Jadi untuk kombinasi, maka jadi bagaimana nanti kalian membedakan tentang kombinasi dan permutasi. Sementara untuk triknya, kalau kombinasi itu pasangan A B dengan B A itu sama. Nah, itu intinya. Jadi orang-orangnya sama. Tapi kalau biasanya sih, kalau untuk permutasi biasanya untuk
jabatan, misalkan si A sebagai ketua, si B sebagai wakil. Nah, kalau dibalikan tentu beda. Nah, itu yang kalau menggunakan permutasi. Lanjut ke soal nomor 13. Di soal nomor 13 masih tentang komposisi. Cuma ini kita suruh menganalisa dari 1 sampai dengan 4 pernyataannya. Nah, fx kita punya 2x kuadrat min 3x ditambah 1, sementara gx sama dengan ax ditambah b. Dan G komposisi F di X min 1 sama dengan 4X kuadrat dikurang 14X ditambah 11. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah nilainya A. Nah, seperti itu. Berapa nilainya yang A. Nah, untuk mencari seperti ini, yang pertama-tama kita lakukan itu adalah apa sih itu G komposisi. Nah, ini G komposisi F X ini itu kan artinya fx-nya ada di dalam Gx. Nah, gini ya. Berarti secara tidak langsung ini kalau kita tuliskan adalah gini ya. Berarti G dalam kurung F karena itu X min 1, berarti di sini X min 1 kurung tutup. Nah, ini sama dengan nilainya adalah 4x kuadrat min 14x ditambah dengan 11. Ini ya. Nah, di dalam soal seperti ini, nah, kita lihat dulu bentuknya. Nah, ini artinya oke, fx-nya berarti ini fx ini saya masukkan ke dalam yang ini dulu. Berarti X min 1 ini saya substitusikan dulu. Nah, kita cari tahu. Oke, kita warna biru. Berarti kalau saya punya fx min 1, nah, ini itu sama saja 2 dalam kurung X min 1 kuadrat dikurang 3 dalam kurung X min 1 ditambah 1. Nah, ini kalau ini saya kuadratkan langsung ya, ini kan kita sudah pernah belajar. X kuadrat min 2x ditambah 1 kurang 3 dalam kurung X min 1 tambah 1. Baru kita jabarkan 2x kuadrat min 4x ditambah dengan 2. Yang ini min 3 kali x berarti min 3x, min 3 kali min 1 plus 3 ya, ditambah 1. Sehingga hasilnya adalah 2x kuadrat min 7x karena min 4 dengan min 3 ya, 2 tambah 3 tambah 1 berarti plus 6. Nah, ini adalah nilai dari f x min 1. Sehingga ini bisa saya substitusikan. Nah, gini. Artinya G itu adalah AX ditambah dengan B. Maka bisa saya masukkan nilainya, berarti A dalam kurung, nah nilai yang ini yang saya masukkan. Nah, gini ya, A 2x kuadrat min 7x tambah 6 plus B, nanti nilainya adalah yang ini, berarti 4x kuadrat tambah 4x tambah 11. Nah, seandainya ini saya jabarkan, maka jadinya 2ax kuadrat min 7ax plus 6 ditambah dengan B. Nah, ini nilainya nanti jadi kesetaraan sama dengan 4x kuadrat tambah 4x ditambah 11. Nah, kan kalau dilihat sepintas, maka kalian tentu akan bisa langsung menebak angka di depan X ini adalah 4, yang ini adalah 2X. Sehingga kita bisa memperoleh kesimpulan 2A adalah 4. Sehingga kalau ditanyain A-nya adalah 2. Pernyataan pertama benar. Nah, gitu ya. Kemudian, kalau pernyataan pertama benar, insya Allah pernyataan ketiga juga benar. Tapi nanti kita cek. Gitu ya. Nanti kita cek. Biasanya sih benar. Berikutnya adalah yang B. Nah, untuk dapetin B, berarti adalah B itu adalah hanya angka 11 saja. Nah, ini B berarti bukan yang ini. Nah, gitu ya. B 6. Oh, ini 6A. Kok 6 saja nulisnya. Nah, ini 6A. Jadi bisa ditulis 6A ditambah dengan B itu nilainya adalah 11.
kita punya A-nya adalah 2, berarti 6 dikali 2 ditambah B adalah 11. Maka 12 ditambah B adalah 11, sehingga B adalah min 1. Jadi kita B min 1. Nah, ini benar juga. Kemudian kita berikutnya adalah FOG 1. Nah, F komposisi G nilai 1 berapa nilainya? Nah, ini artinya kan saya memasukkan saja nilai G-nya ini 1. Jadi 1 ini saya substitusi saja langsung ke sini. Berarti F dalam kurung G saya masukin angka X langsung saja 1 ini. Kita masukkan langsung saja 1, maka ini saya masukkan 1. Oke. Nah, ketika saya masukkan G-nya 1, nah G-nya 1 di sini. Nah, kan kita belum tahu nih G-nya tadi apa bentuknya. GX itu bentuknya kan AX ditambah dengan B, maka GX itu adalah A-nya 2, berarti 2X minus 1. Ini adalah nilai GX. Nah, kalau G-nya saya masukkan 1, maka 2 kali 1 dikurang 1, maka dapatnya adalah 1. Maka nilainya adalah 1, ini nilainya 1, jadi 1. Sehingga kalau sudah 1 seperti ini, nanti F1-nya berapa? Jadi saya tinggal memasukkan angka di sini 1, maka nilainya 2 pangkat 2 dalam kurung 1 pangkat 2 dikurang 3 dalam kurung 1 tambah 1. Sehingga ini hasilnya 2 dikurang 3 ditambah 1. 2 tambah 3, nah ini dapatnya 0 ya. Berarti FOG atau F komposisi G masuk 1 nilainya 0. Nah, ini nilainya di sini 10. Mungkin salah tulis di dalam ini. Berarti ini salah ya kalau kayak gini. Nah, kemudian untuk F-nya, nah berarti yang diminta berikutnya adalah Fx. Nah, Fx dibagi dengan Gx. Nah, berapa nilainya? Nah, Fx itu kan kita punya adalah 2x kuadrat min 3x ditambah 1 per Gx-nya adalah 2x dikurang 1. Oke. Ini bisa difaktorkan apa enggak? Nah, ini ternyata bisa difaktorkan kalau dilihat, maka ini 2x min 1 dengan x min 1 per 2x min 1. Sehingga ini bisa kita coret nilainya. Sama-sama punya 2x min 1, maka nilainya adalah x min 1. Di sini jawabannya x plus 1, salah juga. Jadi jawabannya 1 dan 2 benar. Nah, ini jadi kalau di pilihan bergandanya nggak ada jawaban ini. Harusnya kan kalau 1, 2 benar, maka 3 juga benar kemungkinan besar, karena nomor 4 kan hitungannya salah. Jadi harusnya jawabannya A, tapi di sini karena tidak ada pilihannya dalam ini soalnya, maka jawaban yang benar adalah 1 dan 2 saja. Oke gitu ya. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 14. Di soal nomor 14, jika F dan G adalah fungsi yang dapat diturunkan di R sehingga limit, nah ini. Nah, catatan untuk kalian, untuk sebagai pengingat saja, reminder ya, bahwa limit H mendekati 0 di mana F dalam kurung X ditambah dengan H dikurang. Nah, dikurang ya. Dikurang Fx per H. Nah, ini sama saja bentuk turunan. Jadi sama saja nilainya dengan F turunan pertama dari X. Jadi ini adalah sebagai reminder kalian. Jadi diingat. Nah, kita punya limit yang pertama H mendekati F dalam ini bla bla bla. Nah, ini kalau kita lihat sekilas, nah ini bentuknya gini. Ini bisa kita saling memfaktorkan. Nah, ini berarti menjadi bentuk yang pertama limit H mendekati 0 kita bagi 2, Fx ditambah dengan H. Nah, ini karena ini yang sama adalah huruf G-nya dalam kurung ini G-nya, maka ini per K kuadrat min 1 ya. Nah, dikali dengan limit H mendekati 0. Nah, ini bentuknya kebalik. Nah, bentuknya kebalik nanti di minus saja lah, kita taruh minusnya di belakang. Nah, gini. Berarti ini jadinya nanti adalah G X plus H dikurang dengan GX. Nah, per H. Nah, sama dengan adalah
X kuadrat min 1 per 1 ditambah K. Nah gini ya. Nah ini bentuk ini bisa kita sederhanakan. Kalau yang ini, yang pertama ini, bentuk yang pertama ini kita substitusi saja haknya 0. Maka kalau haknya 0 saya masukkan, maka jawabannya adalah fx karena haknya 0 kan. Nah bawahnya ini, nah ini ada pernya K kuadrat min 1. Berarti ini kalau saya pecah jadinya ini minusnya saya tukar ke bawah juga nggak masalah sih ya. Misalkan ini, nah ini misalkan ini saya balik ya, kalau saya tukar kebalik jadi 1 dikurang K kuadrat itu kan kalau saya faktorkan 1 ditambah K 1 dikurang K. Nah gitu, dan ini dikali dengan, nah yang ini itu kan tadi kalau yang depannya F maka F turunan, maka ini dianggap jadi G turunan. Jadi ini bukan F lah, ini adalah G, maka ini tulisannya adalah G. Nah kita tulis G turunan X, nah sama dengan X kuadrat min 1 per 1 ditambah K, sehingga ini kan bisa kita coret. Nah ada yang bisa sama, yang sama kita coret. Nah gini, oke. Berarti ini bisa jadi bentuk sederhananya adalah fx dikali dengan G turunan pertama X sama dengan dalam kurung X kuadrat min 1 dalam kurung 1 min K. Nah ini kan di bawah langsung tarik ke sana gitu ya. Kita lakukan hal yang sama untuk yang kedua. Nah lakukan yang sama, maka limit H mendekati 0 ini berarti Gx dalam kurung, nah ini berarti K kuadrat min 1 dikali dengan limit H mendekati 0, berarti ini kebalik juga. Nah kalau ini kebalik maka ini saya tulis minusnya di sini. Nah ini berarti ini jadi F dalam kurung X ditambah dengan H dikurang dengan Fx per H. Nah ini sama dengan X kuadrat min 1 per 1 min K. Nah ini ya. Nah lakukan hal yang sama juga kayak tadi. Nah ini juga, ini ada minusnya, buat ini kita balik saja yang di sini. Berarti karena ini enggak ada, nah ini perlu kalian pahami di sini karena tidak ada fungsi H-nya, maka limit yang di sini bisa kita hilangkan. Nah ini bisa langsung hilang yang di yang pertama ini. Jadi ini minusnya di sini aja langsung kita tuliskan. Nah ini minusnya, karena kalau misalkan saya punya limit X mendekati 0 terus 2X, nah ini seperti ini misalkan per 3, nah seperti ini sebenarnya 2/3 nya bisa saya tulis ke depan, jadi 2/3 limit X mendekati 0 di sini X. Nah gitu, jadi angka itu bisa pindah ke depan jadi bentuk perkalian ya. Bisa dipahami ya. Oke, ini saya hapus lagi. Nah, kita masuk. Maka yang ini bisa saya tulis menjadi Gx per, nah mana ini? 1 dikurangin K kuadrat, maka kebalikan tadi 1 ditambah K, ini 1 dikurang K seperti tadi ya. Yang ini sudah bisa langsung saya tuliskan jadi F turunan X sama dengan X kuadrat min 1 per 1 min K, sehingga ada yang sama bisa kita coret 1 min K nya. Nah ini udah berarti kita punya bentuk sederhananya Gx dikali dengan F turunan X sama dengan, nah X kuadrat min 1 dikali 1 plus K. Nah ini bentuknya. Nah dari semua soal yang ini, dari semua pembahasan yang ini kita diminta menganalisa yang pertama. Nah ini F dikali G itu turunan pertama X nya adalah, nah kalau perkalian itu diingat lagi bahwa kalau perkalian itu adalah F turunan pertama dikali dengan Gx itu ditambah ya. Nah ini kebalik, Fx dikali dengan G turunan pertama. Nah ini perlu diingat yang seperti ini nih.
Nah, jadi ingat seperti ini. Kemudian yang diminta dalam soal itu yang pertama, kasus yang pertama adalah F dalam kurung G turunan dia masukkan 0. Nah, 0. Berarti yang pertama yang ini. Nah, bentuknya F turunan kali dengan G. Berarti yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini suruh masukkan 0. Berarti ini saya masukin 0. 0 dikuadratkan dikurang 1 ya min 1. Yang ini 1 ditambah K kan nggak ngaruh karena bukan X. Nah, plus K ditambah dengan berarti Fx ditambah G turunan berarti yang yang hijau ini ya. Nah, ini berarti saya masukkan 0 kuadrat dikurang 1 ya min 1 juga, min 1. Kemudian 1 dikurang K. Nah, gini ya. Nah, ini kalau dijabarkan menjadi min 1 min K. Nah, ini juga sama min 1 plus K. Sehingga kalau kita lihat ini sama-sama ada min K-nya, secara min K ditambah K kan habis. Jadi min 1 dikurang 1 ya min 2 jawabannya. Nah, ini sedangkan ini 2, maka yang ini salah. Jadi pernyataan pertama salah. Yang kedua, F kali G turunan dimasukkan ke C itu adalah, nah ini masukkan C, berarti yang pertama yang di ini juga C, jadinya bentuknya adalah C kuadrat dikurang 1, kemudian 1 ditambah K, nah terus ditambah, nah ini saya masukkan C, berarti C kuadrat dikurang 1 juga, C kuadrat dikurang 1 dikurang K. Nah, ini sama-sama punya ini kita faktorkan saja. C kuadrat dikurang 1 buka kurung. Nah, yang sama kan 1 ditambah K. Nah, ditambah ya, ini kan tambah. Ditambah 1 dikurang K. Nah, berarti sama dengan C kuadrat min 1. Nah, ini sama-sama punya K, coret. Nah, gitu berarti tinggal 1 tambah 1 2, maka 2. Sesuai ya. Nah, ini kan perkalian mau taruh di depan, taruh belakang, perkalian hasilnya sama saja. Jadi benar. Nomor 2 benar. Kemudian persoalan yang ketiga. Persoalan yang ketiga adalah F kali G turunan. Nah, itu ketika dimasukkan K nilainya apa? Nah, berarti ini sebenarnya sama saja ya. Masukin yang ini. Berarti K kuadrat kurang 1 dalam kurung 1 tambah K, nah, ditambah ya sekarang yang ini berarti K kuadrat min 1 dalam kurung 1 min K, sama-sama punya K kuadrat min 1, K kuadrat min 1. Nah, ini berarti sisanya adalah, nah pakai warna yang lain lah biar membedakan. Yang ini 1 ditambah K, nah terus ditambah yang ini 1 dikurang K, itu ya. Nah, kemudian sama dengan, nah ini sama-sama punya huruf K, 1 plus 1 min hilang. Berarti jawabannya adalah 2 dalam kurung K kuadrat min 1. Nah, ini 2 nya taruh depan sekarang. Jadi sama ya, nomor 2. Oh, ini kebalik. Kalau ini kebalik, ini kalau ini jawabannya 2. Ini berarti nomor 3 salah karena terbalik ini ya. Kemudian yang soal yang nomor 4. Yang nomor 4 kita masuk ke nomor 4 adalah F kali G turunan masukin 1 hasilnya berapa. Nah, ini kalau yang pertama saya masukin 1 kuadrat dikurang 1 kan 0. 0 kali berapapun ya 0, saya tulis 0 ditambah perlakuannya sama ternyata 0 juga, maka hasilnya 0 dan jawabannya benar. Nomor 4 benar. Sehingga jawaban yang benar adalah 2 dan 4. Nah, 2 dan 4 maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita ke soal terakhir, soal nomor 15. Jika jangkauan antar kuartil. Nah, jangkauan antar kuartil. Nah, ya sebenarnya yang namanya jangkauan itu adalah besar kurangin kecil. Nah, tapi kalau antar kuartil berarti Q3. Nah, berarti jangkauan antar kuartil itu berarti jangkauan kuartil CK aja lah. Q3 dikurangin dengan Q1. Nah, gitu ya.
Berarti bisa kita cari tahu karena ini bentuknya sudah, ini boleh saya tulis lagi lah ini. Berarti ini X dikurang 1, 2X dikurang 1, 2X, 3X, 5X dikurang 3, 4X ditambah 2, 6X ditambah 3. Nah, dia bilang jangkauan antar kuartilnya itu punya jawaban adalah 11. Nah, ini ada 11. Dan ini sudah ada kalimatnya, datanya sudah berurutan. Berarti kalau berurutan enak nih. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Tengah-tengahnya ya keempat. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya itu disebut sebagai median atau Q2. Nah, berarti sisanya tinggal yang ini. Nah, ini 1, 2, 3, ada 3 data, maka tengah-tengahnya juga ini disebut sebagai Q1. Dengan perlakuan yang sama, maka ini adalah Q3. Berarti yang sebenarnya yang diolah dalam soal ini adalah yang ini. Nah, berarti kita bisa hitung 4X ditambah 2 dikurang 2X ditambah 1. Ingat kalau dikurang karena ketemu min jadi plus ya. Sama dengan datanya 11. 4X dikurang 2X sama dengan ya 2X. Berarti 2X ditambah 3 sama dengan 11. Sehingga 2X sama dengan 8 ya. 11 kurang 3 maka X didapat 4. Nah, X nya sudah dapat 4. Nah, kalau seandainya saya urutkan, saya substitusi nilai X-nya, maka persamaan dari bentuk soalnya adalah menjadi 4 dikurang 1, 3, ini 2X, berarti 2 kali 4, 8, kurang 1, 7, 2X, berarti sini 8, 3X, 12, 5X, 20, kurang 3, berarti 17, 16 tambah 2, 18, kemudian 24 tambah 3, 27. Nah, ini jadi persamaannya. Yang ditanya mediannya adalah 10. Nah, median itu tadi kan 3X, berarti ini mediannya yang ini. Nah, ini mediannya yang ini. Ini namanya median atau Q2. Harusnya jawabannya adalah 12, maka salah. Rata-ratanya adalah 13. Nah, rata-rata kan harus kita jumlahkan. Berarti rata-rata itu adalah ini dibagi 7 ya, karena ada 7 data tadi kan. Kalau kita lihat 7 data, maka jumlahkan 3 tambah 7 10, 8 tambah 12 20, berarti udah 30 ya. 30 di sini 40, 50, 60, 70. 70 ditambah 15 berarti 70, 85. 85 ditambah 7 berarti 92. Nah, ini nilainya 92. Bagi 92 dibagi 7. Nah, kalau 92 dibagi 7 angkanya kan nggak genap ini. 9 bagi 7 1, 22, 13 lebih. Sementara ini rata-ratanya katanya 13, maka kita anggap salah lah. Kuartil ketiganya 17. Nah, kuartil ketiga itu yang ini. Nah, ini kuartil ketiga. Nah, ini Q3. Harusnya jawabannya 18, maka salah juga. Kemudian jangkauannya adalah 24. Ingat, jangkauan atau range. Range atau jangkauan itu adalah data terbesar dikurangin dengan data terkecil. Data terbesarnya 27 dikurangin 3, berarti jawabannya 24. Sehingga jawaban yang benar hanya nomor 4 saja. Nomor 4 saja itu berarti pilihan jawabannya yang D. Oke, itu adalah pembahasan kita matematika dasar SIMAK UI kode soal 323 sudah selesai untuk matematika dasar. Jika ada pertanyaan bisa layangkan di komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk supaya tidak ketinggalan pembahasan dan materi-materi yang baru dari saya. Semoga ini jadi bermanfaat buat kalian untuk menghadapi SIMAK UI di tahun ini. Jangan lupa tetap berbagi dan menginspirasi bersama Nanang Med. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.